Gini, coba ya. Saya akan kasih Anda fakta-fakta tentang kenapa cicak itu harus dibunuh. Menurut Muhammad, cicak dibunuh karena dia membantu dalam meniup api ketika Ibrahim dibakar. Jadi cicak gini belum. Saya heran, cicak yang dilihat Muhammad ini cicak naga atau bagaimana? Apa jangan-jangan Muhammad pernah ngelihat naga begitu nyembur? Atau naga yang di TikTok itu loh. Oh, nah Muhammad lihat itu cicak tuh, kata dia kan. Jadi memang sangat kuat diduga memang Muhammad ini memang mengalami gangguan. Ada gangguan memang dia itu memang. Gitu loh. Sekarang saya tanya. Secara nalar Anda lah, Bang. Anda percaya cicak niup-niup api ketika Ibrahim dibakar? Nggak percaya. Tapi Muhammad ngomong begitu. Ya kurang tahu juga sih, Bang. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya mungkin bohong aja itu kitabnya itu. Kitabnya yang bohong apa Muhammad yang bohong? Nggak mungkin ada yang nulis kebohongannya mungkin. Oke, sekarang berarti Anda setuju bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini dia nih. Ini cicak yang lihat Muhammad. Oh, itu cicaknya itu. Itu cicaknya. Jadi begini. Berarti Anda menyimpulkan bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah kitab yang berisi kebohongan, kitab yang berisi fitnah kepada Muhammad. Iya. Oke. Berarti Anda setuju bahwa kitab itu harus dicampakkan ke tong sampah. Setuju? Itu maksudnya omongan itu ada di Al-Quran nggak, Bang? Baik. Saya sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Khatam saya Al-Quran itu. Hebat Abang nih. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cicak meniup-niup api Ibrahim ketika dibakar. Nah, itu adanya di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya banyak itu riwayat-riwayat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat itu. Dan itu sahih. Ya kan? Kalau sahih artinya itu benar-benar informasi itu valid. Kalau kata Kainama, valid. Itu benar-benar valid dari Muhammad. Nah, lalu Anda simpulkan mustahil Muhammad bilang gitu. Karena Anda nggak percaya, nggak logis cicak kok niup-niup api, ya kan? Lalu Anda simpulkan bahwa orang-orang lah yang berbohong lalu menempatkan itu ke mulutnya Muhammad seolah-olah Muhammad mengatakan demikian. Betul? Betul. Kesimpulannya, kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari berisi fitnah-fitnah, kekejian, kebohongan untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Anda setuju? Iya. Berarti Anda setuju bahwa umat Muslim harus segera membuang kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari rumahnya? Bingung sih jawabnya. Bingung. Katanya Muhammad meneruskan ajaran Musa. Katanya Muhammad merupakan orang yang kalau Musa ada di hadapannya maka Musa akan mengikutinya. Tapi Muhammad bohong lagi. Loh, waktu Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat 50 kali. Betul? Iya. Lalu dia ketemu sama Musa. Muhammad, balik lagi loh. Lu balik lagi sono, ketemu Allah. Tawar katanya. Ditawar. Oh, itu Jadi Musa yang ngomong, bukan Jibril. Musa. Baca makanya. Kalau nggak pernah dengar katanya tuh malaikat Jibril katanya ngomong begitu katanya. Tidak. Jibril dikatakan membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dia membawa Muhammad ke arsinya Allah. Lalu dia bertemu, Muhammad ketemu dengan Allah, disuruh sholat 50 kali, nggak tahu Allah bercanda atau gimana itu. Lalu baliklah Muhammad, ketemu sama Musa,
Disuruh balik lagi Muhammad, balik lagi lu, tawar, nggak bakal kuat, umat nggak bakal kuat. Ditawar jadi 45, balik lagi, oh tawar lagi, balik lagi, terus sampai 5 kali. Setelah kelima kali, Musa masih ngomong, nggak kuat, balik lagi. Terus Muhammad ngomong mana? Musa, saya udah malu katanya. Ternyata ketika Muhammad ketemu dengan Musa, bukannya Musa ngikutin Muhammad, malah Muhammad yang ngikutin Musa. Tapi kalau ngomong sama pengikutnya, jikalau Musa ada di sini, maka dia akan menjadi pengikutku. Jadi cerita Muhammad itu bang, makin dipelajari, makin Anda murtad bang. Percaya. Lu jadi pelawannya bang, lucu bang. Lu memang iya. Bang, selain saya membawakannya lucu, membawakan saya supaya tidak tegang, slow begitu ya. Makasih Pak Agus Ibrahim. Yang saya katakan bener nggak bang? Yang saya katakan bener nggak? Benar yang saya katakan. Dan juga bang, ini perhatikan. Menurut Al-Quran, malaikat itu kalau naik menghadap Allah 1 hari, tapi kadarnya 50.000 tahun. Memang dia naiknya itu sehari bagi dia, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya bohong lagi Muhammad. Kalau memang dia dibawa, gimana? Saya nggak pernah dengar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij, ayat 1 yang sampai ke-4, sampai ke-5. Malaikat-malaikat naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah kamu. Nah, kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap Allah, artinya sampai sekarang Muhammad harusnya belum pulang. Karena 1 harinya naik itu 50.000 tahun di bumi. Bohong lagi Muhammad. Iya, pokoknya bang, kalau Anda baca hadis, Anda akan simpulkan Muhammad itu seorang penipu ulung. Kalau Anda baca hadis, Muhammad pernah bilang begini. Dia menunjuk mulutnya begini. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulutnya, kecuali kebenaran. Muhammad ngomong gitu, ada hadisnya. Ya. Kata Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya gara-gara ngikutin Muhammad, ngikutin yang keluar dari mulut Muhammad, para petani kurma bangkrut. Iya. Muhammad suatu kali pernah ke Madinah. Ketika dia di Madinah, dia bilang sama para petani kurma, hentikan kegiatan-kegiatan kalian yang menyerbuk benang sari dan putik itu, ditempel-tempelin, dikawin-kawinkan. Karena kalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap tumbuh saja, baik-baik saja. Ternyata apa? Diikuti saran itu. Setelah diikuti, petani itu, para petani kurma itu mengalami gagal panen. Nggak berbuah pun hasilnya sedikit. Lalu Muhammad datang lagi ke kota tersebut. Dia heran, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu para petani kurma itu bilang begini, ya Rasulullah, bukankah engkau dulu berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Padahal Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Oke, berarti anda akui bahwa Muhammad itu berdosa. Ya berdosa karena manusia. Oke, Anda akui bahwa Muhammad seorang penipu juga. Ya saya nggak berani ngomong bang kalau itu. Nah, bang, apa definisi menipu? Mengatakan ya, sesuatu yang tidak sebenarnya, betul? Ya mungkin nipunya sedikit bang, banyak benarnya mungkin. Oke, seorang yang mencuri disebut maling.
Bahasa Indonesianya. Seorang yang mencuri disebut pencuri, betul? Iya. Oke. Seorang yang menipu disebut Berdusta. penipu. Memang bahasa Indonesia saja mereka ini nggak lulus. Berdusta itu kata kerja, Bang. Berdusta. Bertani. Bergaul. Aduh, gimana sih Anda ini? Pasti waktu belajar bahasa Indonesia tidur di kelas. Bang, coba Bang. Anda buktikan dulu bahwa Anda ini seorang muslim ini. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanirrahim. Terus? Maliki yaumiddin. Terus? Udah. Oke, baik. Anda setuju bahwa Muhammad seorang penipu? Enggak. Nah, sekarang enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Saya kan sebagai umatnya saya harus membela beliau, Bang, gitu loh. Bagaimana Anda membela Muhammad sementara Anda sudah dapati Muhammad seorang penipu? Ya kita nggak usah dengar tuh, Bang, nggak usah dengar. Jadi anggap aja angin lalu gitu. Anggap angin lalu. Baiklah, baiklah. Bang, saya kan umatnya. Tapi begini, memang ini membutuhkan waktu, ya. Jadi saya sarankan kepada Bang Amira untuk memperdalam agama Islam. Nanti Anda akan buktikan omongan saya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda akan meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya itu meninggalkan kemana, Bang? Ya meninggalkan ajaran Muhammad itulah. Yang Anda ikutin itu gimana? Terus kemana? Bawa meninggalkan terus kemana? Ya makanya Bang, step tangga 1 aja belum Anda lalui. Bagaimana Anda mau tahu tangga nomor 3? Makanya lakukan dulu. Ketika nanti Anda lakukan itu, nanti Anda akan mencari jalan kebenaran dan hidup. Ketahuilah Bang ya, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang ini step awal untuk menuju ke situ itu meninggalkan dulu ajaran Muhammad. Ya. Jadi ada step-stepnya, Bang. Nggak mungkin Anda percaya ajaran Muhammad di detik yang sama Anda akan percaya Yesus, nggak mungkin itu. Makanya tinggalin dulu ajaran Muhammad itu, baru jalan itu agak terbuka begitu. Selama ini kan buntu karena percaya sama Muhammad. Oke gitu Bang ya, kita lanjut dulu ya ke muslim yang lain, oke? Oke.